Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Zara Marisa. Saya merupakan mahasiswi dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Kalian pasti pernah deh ngerasain rasanya sebel, bete, marah, terus orang-orang di sekitar kalian tuh pasti bilangnya kayak sabar, udah sabar aja, jangan marah-marah gitu. Terus kalian tuh yang ngerasa kayak, apa sih? Apa-apa tuh disuruhnya sabar ya, sabar mulu, kayak nggak ada yang lain aja. Ternyata sabar tuh emang banyak banget manfaatnya loh, terutama untuk kesehatan mental kita. Emang apa aja ya? Mari kita simak video yang berikut ini. Kata sabar berasal dari kata serapan Arab, yaitu sober yang terdiri atas huruf shod, ba, ro. Sabar menurut syariat adalah menahan diri atas 3 perkara. Pertama, sabar dalam menaati Allah. Yang kedua, sabar dari hal-hal yang Allah haramkan. Dan yang ketiga, sabar terhadap takdir Allah yang tidak menyenangkan. Menurut Yunahan Ilyas, sabar berarti menahan segala sesuatu dari apa-apa yang dibenci Allah atau tabah dalam menerima segala keputusannya dan berserah diri kepadanya. Seperti dalam Quran, surah Al-Baqarah ayat 155-156 yang berbunyi, وَلَنَبْلُ وَنَقُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Dengan pengertian-pengertian ini, Quraisy Shihab menyimpulkan bahwa sebuah kesabaran menuntut ketabahan dalam menghadapi situasi yang sulit, berat, pahit, yang harus diterima dan dihadapi dengan penuh dengan tanggung jawab. Karena sabar bermakna kemampuan mengendalikan emosi, maka nama sabar berbeda-beda tergantung dengan objeknya. Yang pertama itu ada ketabahan menghadapi musibah, itu disebut dengan sabar. Yang kedua, kesabaran menghadapi godaan hidup, itu disebut dengan mampu menahan diri. Yang ketiga, kesabaran dalam peperangan, itu disebut dengan pemberani. Yang keempat, kesabaran dalam menahan marah, itu disebut santun. Yang kelima, kesabaran dalam menghadapi bencana yang mencekam, disebut dengan lapang dada. Dan yang keenam, kesabaran dalam mendengar gosip disebut mampu menyembunyikan rahasia. Pengendalian emosi yang stabil merupakan wujud dari kesabaran yang dimiliki oleh seseorang. Karena kesabaran akan membawa seseorang lebih bijaksana dan lebih berhati-hati dalam bertindak dan berbuat. Dalam hubungannya dengan kesehatan mental, kesabaran akan mampu membantu setiap individu mewujudkan perilaku positif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa aja sih sebenarnya manfaat dari kesabaran untuk kesehatan mental kita? Nah, berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, pengendalian diri. Pengendalian diri merupakan salah satu konsep sabar dalam perspektif psikologi, di mana seseorang akan berusaha mengatur dirinya sendiri sedemikian rupa untuk tetap menjaga kebaikan-kebaikannya. Bila seseorang memiliki pengendalian diri yang bagus, akan senantiasa untuk mengkoreksi setiap perbuatan yang dilakukannya. Ketika berbicara, ia akan senantiasa memperhatikan dan mempertimbangkan baik buruknya dari apa yang ingin dibicarakannya. Tidak mudah untuk tersulut emosi, dan tidak mudah putus asa bila mendapat cobaan dalam hidupnya. Yang kedua, ada menerima kenyataan. Bila orang memiliki sikap sabar, maka dirinya akan lebih mudah untuk menerima kenyataan. Walaupun berbanding terbalik dengan harapannya, seseorang bisa saja mengalami respon berduka atau putus asa. Sabar merupakan solusi yang terbaik dalam menghadapi persoalan seperti ini. Meskipun tidak mudah untuk menerima situasi dan kondisi yang dapat mengganggu ketenangan hati, kesabaran akan melahirkan kekuatan dan semangat ketika kita sedang mengalami kesulitan. Karena orang yang bersabar akan lebih mampu menerima kenyataan hidup dengan lapang dada dan kerelaan hati. Di samping itu, kesabaran juga akan memberi kekuatan untuk bertahan dalam situasi yang sulit. Ketika seseorang mengalami kesulitan, dengan kesabaran ia akan lebih mampu untuk menerima kenyataan
mampu berusaha, dan mampu bertahan dari berbagai ujian dan cobaan hidup. Yang ketiga, berpikir tenang dan hati-hati. Apapun yang dihadapinya, betapapun sulit situasinya, akan selalu ada jalan keluar yang terbaik selama ia mampu untuk berpikir jernih dan berhati-hati dalam menetapkan keputusan. Dengan sikap seperti ini, seseorang akan lebih mudah untuk bersikap positif terhadap berbagai persoalan dan tidak mudah menarik kesimpulan yang negatif. Sikap sabar akan menghindarkan seseorang dari penilaian subjektif yang dipengaruhi oleh emosi semata, sehingga menyebabkan lahirnya kesimpulan yang salah dan keputusan yang kurang bijak. Yang keempat, yaitu memupuk sikap memaafkan. Memaafkan merupakan kalimat yang mudah diucapkan tapi sulit banget buat dipraktekkan. Hanya orang-orang yang memiliki kesabaran yang tinggi yang bisa memaafkan kesalahan orang lain dengan mudah. Inilah kenapa Islam sangat menganjurkan umatnya untuk memiliki sikap senantiasa memaafkan, karena memaafkan jauh lebih berat ketimbang meminta maaf. Seperti firman Allah yang artinya, dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antaranya, di antara keduanya, melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya, saat kiamat itu pasti akan datang, maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik. Yang kelima, ada ikhlas. Sikap ikhlas juga cerminan dari perilaku individu yang mampu menerapkan sikap sabar dengan baik. Karena keikhlasan lahir dari kebiasaan bersabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Bersikap ikhlas bukan berarti seseorang pasrah menerima kenyataan tanpa usaha sama sekali. Tetapi ikhlas adalah sikap yang harus diiringi dengan usaha atau ikhtiar dalam mengatasi persoalan. Yang keenam, sikap bertahan dalam situasi yang sulit. Ketika seseorang berada di titik terendah dalam hidupnya, maka ia akan kesulitan untuk menerima hal tersebut. Namun, dengan adanya sikap sabar, ia akan berusaha untuk fight dan bertahan dari berbagai macam kesulitan yang ada. Yang ketujuh, sikap gigih atau tidak putus asa. Kesabaran juga akan menumbuhkan sikap gigih. Gigih di sini tentu saja memiliki arti sebagai perilaku yang tidak putus asa. Seseorang akan menjadi lebih cepat untuk bangkit dan mengupayakan segala hal untuk bisa memperbaiki keadaan sulit dan tengah dihadapi. Sikap semacam ini biasanya akan menjadikan seseorang dengan pribadi yang lebih tangguh. Yang ketujuh, sikap untuk berpikir panjang. Sabar juga mampu membuat seseorang untuk berpikir lebih panjang. Apa yang sedang dia hadapi, ia renungkan terlebih dahulu dan memikirkannya dengan pikiran yang logis. Seseorang bisa membangun coping positif dengan adanya sikap semacam ini. Ia tidak mudah untuk cepat menarik kesimpulan dan berusaha mengambil penilaian netral terlebih dahulu. Kadang-kadang, kesimpulan yang diambil dari penilaian yang subjektif banyak dipengaruhi oleh emosi, sehingga menjadi kesimpulan atau keputusan yang kurang bijak. Nah, itu adalah manfaat dari sabar untuk kesehatan mental kita. Nah, berikutnya adalah cara agar dapat menjadi orang yang bersabar. Yang pertama, lakukanlah niat terlebih dahulu. Segala sesuatu akan berjalan dengan lancar bila kita niatkan dengan sungguh-sungguh. Begitu juga jika kamu ingin menjadi orang yang sabar dan ikhlas, kamu juga harus berniat untuk sepenuh hati, yakinkan dirimu sendiri bahwa kamu mampu menjadi orang yang sabar agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Yang kedua, melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda. Saat kamu mendapatkan sebuah masalah, misalnya kayak ngalamin kegagalan, kemudian hal itu membuat kamu berpikir bahwa kamu bukan orang yang beruntung dan punya hidup yang buruk. Dan membuat kamu jadi orang yang kurang sabar. Padahal jika kamu melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda, kamu seharusnya jadi orang yang lebih optimis dan kegagalanmu saat ini sebagai pemacu untuk lebih baik lagi. Yang ketiga, itu belajar melapangkan hati. Saat kamu dalam situasi yang menguji kesabaran, misalnya saat mengalami kemacetan, daripada marah-marah yang tidak akan mengubah keadaan, lebih baik menerima kemacetan itu dengan lapang dada, sehingga kamu bisa menunggu dengan lebih tenang. Yang keempat, mengalihkan perasaan jengkel. Mengeluh dan marah akan situasi yang membuatmu tidak nyaman memang sangat manusiawi, tapi tidak akan memperbaiki situasi.
Daripada fokus pada perasaan jengkel, lebih baik tenangkan pikiran, anggap ini sebagai latihan sabar agar kamu bisa menjadi orang yang sabar seutuhnya. Yang kelima, tidur yang cukup. Kurang tidur bisa membuat kita jadi stres, mudah marah, tidak sabaran. Karena itu, agar hati dan pikiran menjadi lebih tenang, pastikan untuk memenuhi waktu istirahat untuk bisa mendapatkan tidur yang cukup. Kamu sebaiknya menghindari penggunaan gadget sebelum tidur dan jangan mengkonsumsi kafein, lalu juga jangan memakan makanan yang berat sebelum tidur. Jadi orang sabar memang bukan hal yang mudah, tapi bukan berarti itu tidak bisa diusahakan. Dengan menjadi orang yang sabar dan ikhlas, itu tidak hanya membuat hidupmu jadi berkualitas, tapi juga membuatmu menjadi orang yang bahagia. Nah, itu dia manfaat sabar dalam psikologi dan cara menjadi orang yang sabar yang sudah aku jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Dadah!